Shalom gereja Tuhan, kita percaya ada kuasa dalam namanya, amin. Amin. Haleluya. Maukah engkau bebas dari dosa, dalam darahnya ada kuasa, dan menangkan segala nafsu jahat, ada kuasa dalam darahnya, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah, ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah, ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah, darah anak domba Allah, darah anak domba Allah. Haleluya, mari saat ini kita memuji Tuhan bersama-sama. Amin. Sebab Dia Allah yang baik dan sampai selama-lamanya Dia Allah yang baik. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding
haleluya. Hanya Engkaulah satu-satunya Allah yang layak disembah. Pengharapan yang tak pernah mengecewakan. Haleluya Yesus, haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku.
menebus. Hanya Yesus yang sanggup menyembuhkan. Hanya Yesuslah satu-satunya Allah. Kuasai kami ya Roh Kudus. Berkaryalah ya Roh Kudus. Kuserahkan tubuh, jiwa dan rohku. Ku rendahkan diriku. Ku akui Engkau Allahku. Berjalan bersamamu. Berjalan bersamamu. Dari kemuliaan sampai kemuliaan. Dari kesembuhan sampai kesembuhan. Oh ya ralama se. Ikaralama singkini ya rola. Mengalirlah kuasa dari Allah yang Maha Tinggi. Mengalirlah. Ikaralama ya ralama so. Ikaralama ya ralama sing. Oh ya ralama sing. Ya ralama siko. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Tiada yang lebih indah selain di dekatmu, memandang wajahmu. Seperti Bapa yang sayang anaknya, demikianlah aku yang berseru kepadamu Tuhan. Kau Bapa yang menyediakan. Kau Bapa yang menyediakan. Amin, Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih Yesus. Haleluya. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Yes, haleluya.
Amin. Kita percaya seperti pujian yang barusan kita nyanyikan bahwa hanya Tuhan harapan kita. Dan hari-hari ini si jahat berusaha untuk meyakinkan kita bahwa dia sudah berhasil untuk menguasai bumi ini. Dia sudah berhasil menebarkan ketakutan, dia berhasil menebarkan kesedihan, dan dia berhasil menebarkan kekhawatiran. Tetapi satu hal yang dia lupa, bahwa kita sudah tahu siapa yang akan jadi juaranya. Kita sudah tahu bahwa dia sudah kalah. Dan Yesus adalah pemenangnya. Tidak perlu sedih, tidak perlu khawatir. Karena Tuhan adalah Raja di atas segala raja. Dan hari ini, saat saudara mempersiapkan persembahan untuk Tuhan, mari sama-sama kita akan baca di dalam 2 Korintus, pasal yang ke-9, mulai ayat yang ke-10. Dikatakan bahwa Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Hari ini Tuhan berjanji bagi kita bahwa Dia yang akan memberikan benih itu bagi kita. Saat saudara menabur tidak perlu khawatir, karena Tuhan sudah memberikan benihnya dan akan terus memberikan benih dalam kehidupan kita. Saat kita menabur, kita percaya Dia yang akan membuat itu bertumbuh berlipat kali ganda. Saat ini kita berdoa untuk persembahan kita. Kami mengucap syukur Tuhan, di tangan kami sudah ada benih untuk ditaburkan. Dan kami tidak khawatir, kami tidak sedih, kami tidak takut bahwa benih ini akan habis. Kami percaya Engkau akan terus memberikan benih-benih dalam kehidupan kami. Dan kami akan menabur dengan sukacita, karena kami tahu kami akan menuai berlipat kali ganda. Kami mengucap syukur Tuhan hanya di dalam nama Yesus. Saudara dapat memberikan persembahan melalui berbagai cara yang ada di layar saudara. Dengan berbagai platform ini saudara dapat memberikan persembahan saudara, dan sembari saudara memberikan persembahan saudara, kami semua mengingatkan kepada saudara bahwa setiap hari Rabu akan ada ibadah doa, yaitu Touch of Heaven. Saudara bisa bersendiri diri dalam hadirat Tuhan. Mungkin saudara butuh dikuatkan, butuh kekuatan yang baru. Saudara hadir dan ikut secara online di YouTube GAB TV. Dan berikutnya juga setiap hari Jumat, bersama dengan keluarga, kita akan bersama-sama secara online di rumah saudara masing-masing untuk mengikuti ibadah doa Family Prayer Night. Saudara berkumpul bersama dengan keluarga di kamar saudara, di ruang tamu saudara, bersatu hati untuk melawan apapun yang akan dikerjakan si jahat di bumi ini. Bersama-sama keluarga kita berdoa. Oleh karena itu kami mengingatkan setiap hari Rabu dan Jumat, jangan pernah melewatkan program-program doa yang sudah disiapkan di GAB TV. Nah, setelah ini kita akan masuk ke dalam firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita akan memuji Tuhan sekali lagi. Dan pujian berikut ini menceritakan betapa Tuhan adalah pembuat jalan. Dia akan membuat jalan, Dia adalah pembuat mujizat, dan Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Selamat menikmati hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Thank you Jesus. Kami percaya Engkau ada Tuhan. Engkau nyata Tuhan. Thank you Jesus. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Jesus. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Sing, you are here. You are here, healing every heart. Oh, I worship you, I worship you. You are here.
turning lives around. I worship you. I worship you. Oh, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 'Cause you are. Oh, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Come on, church, sing with faith. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, you are working, Lord. You are working, Lord. Come on, sing. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. See, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. This is our faith, oh Lord. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop
Biar ini iman kami Tuhan. Biar ini yang kami nyatakan Tuhan saat ini, bahwa Engkau sedang bekerja. Engkau sedang bekerja meskipun kami belum bisa melihat, meskipun kami belum bisa merasakan. Tapi hanya Engkaulah Tuhan yang sedang membuka jalan kami, yang sedang membuka jalan kami. Oh Yesus, Yesus, Kaulah Tuhan. Sing Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are Waymaker, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Sing you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Light in the darkness, my God, that is who you are. Sing Waymaker, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. That is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Shalom, bersyukur kepada Tuhan kalau di hari ini kita masih diizinkan Tuhan boleh beribadah kepada Tuhan. Tentu semua ini oleh kemurahan Tuhan. Tidak ada yang kebetulan yang terjadi di dalam hidup kita. Saya sering sampaikan kekacauan di dalam hidup kita yang kita alami akhir-akhir ini ya, karena pandemi, itu adalah perbuatan kuasa gelap. Kekacauan semua apapun yang terjadi dalam hidup saudara, baik ekonomi, pernikahan, kesehatan, itu tidak membuat Tuhan kaget. Saya ulangi ya. Segala hal yang buruk itu tidak membuat Tuhan kaget. Yang membuat Tuhan kaget, yang membuat Tuhan sedih adalah ketika kita kehilangan kepercayaan bahwa Tuhan mampu merubah semua kekacauan itu, semua hal yang buruk menjadi kebaikan buat saudara. Jadi Tuhan tidak pernah tergeser tatanya oleh hal-hal yang dikacaukan oleh kuasa gelap. Ingat, Tuhan masih bertata. Yesus masih menyertai Anda dan mampu menolong saudara. Banyak kesaksian yang bisa membuat Anda kuat, tetapi
jarang yang menyaksikan bagaimana proses dia melewati bersama Tuhan. Tema khotbah hari ini adalah under contraction atau sedang dibangun. Kadang-kadang kita tidak tahan. Kadang-kadang kita tergesa-gesa. Pernah juga saya sampaikan bahwa tidak sulit untuk percaya sama Tuhan, tetapi sangatlah sukar untuk menerima cara Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Yesaya mengatakan jalanmu bukan jalanku. Ya, jadi rancanganmu, pikiranmu bukan pikiranku. Seringkali kita ini percaya sama Tuhan, tapi kita tidak suka caranya Tuhan menolong kita. Kadang-kadang waktu yang ditentukan pun kita rasanya lama. Padahal Tuhan itu dari pengalaman hidup saya, Tuhan itu tidak tergesa-gesa, tapi Tuhan kita tidak pernah terlambat. Saya ulangi lagi, Tuhan itu tidak tergesa-gesa, tetapi Dia juga tidak pernah terlambat. Yang setuju katakan amin. Jadi sebagai penolong sangat terbukti. Ada lagu yang mengatakan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Jadi kita punya Tuhan yang berpengalaman menolong. Saya ulang lagi, kita punya Tuhan yang berpengalaman dalam menolong. Oke, kita akan mulai masuk. Anda akan lihat beberapa slide, ya. Saya akan kasih ilustrasi apakah arti under contraction. Seandainya Anda membangun rumah sudah lama dan jadinya begini, Anda pasti kecewa. Gampang untuk kecewa, gampang untuk khawatir, bahkan takut, dan marah. Karena Anda kecewa, khawatir. Kenapa? Karena rumahnya belum jadi. Inilah yang disebut under contraction atau sedang dibangun. Tetapi kalau Anda melihat bersama seseorang, kenapa dia bisa tertawa? Karena dia adalah kontraktor, arsitek. Kenapa seorang arsitek melihat rumah yang belum selesai dibangun tertawa? Ya, karena dia arsiteknya. Matanya terlatih melihat sesuatu. Kita ini manusia, kadang-kadang peperangan roh terjadi dalam alam roh. Jadi kita tidak melihat ketika Tuhan meng-backup kita, ketika malaikat Tuhan menolong kita, kita hanya lihat kesusahannya. Kita tidak bisa melihat pertolongannya. Sangatlah lumrah untuk kita khawatir. Tapi kita ini bukan sekumpulan orang-orang yang melihat, bukan sekumpulan orang-orang yang mengerti. Kita ini adalah sekumpulan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saya sering katakan, banyak hal yang tidak bisa kita lihat, banyak hal yang tidak bisa kita mengerti. Tapi kita hidup oleh percaya. Orang benar itu hidup oleh percaya. Jadi janganlah hal-hal yang sulit, hal-hal yang tidak bisa kita pahami, membuat kita kurang percaya sama Tuhan. Ingat ya, dari awal saya katakan, mudah untuk percaya kepada Tuhan. Tetapi tidak mudah untuk mau mengerti bahwa kita sedang dibangun. Saya ulang lagi, kenapa arsitek itu tertawa? Karena dia adalah yang merancang. Dia pula yang memperhitungkan. Dia punya pengalaman, dan semua dalam kendali Tuhan. Sekarang masalahnya, arsitekmu siapa? Kalau arsitek saya, Yesus.
Siapakah arsitek Anda? Kalau Anda nonton 2 orang atau lebih, katakan sebelahmu, arsitekmu siapa? Arsitekku Tuhan Yesus. Yeremia 29 mengatakan, sebab aku ini yang mengetahui rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan masa depan yang dari Tuhan. Ingat ya, kita ini melihat rancangan Tuhan, bukan rancangan kita. Masa kita manggil arsitek, kita punya rancangan sendiri? Bukankah Anda sudah menyerahkan semuanya dalam tangan arsitek? Maka dialah yang merancang kita. Yesus adalah perancang kita. Kenapa kita takut? Yang kedua, tadi saya katakan seorang arsitek bukan hanya merancang, tapi dia memperhitungkan dengan teliti. Kita belajar ya. Filipi 1 ayat 6. Allah sendiri yang memulai pekerjaan baik itu kepadamu. Dan saya yakin ia akan meneruskan pekerjaan itu sampai selesai. Pada hari Kristus Yesus datang kembali. Saudara, dia yang memulai, dia yang menyelesaikan, dia adalah Alfa dan Omega. Kalau dia bisa melahirkan anakmu, maka dia yang membesarkan anakmu. Yang setuju katakan amin. Dia yang memberkati pernikahanmu, dia adalah Yesus yang melindungi pernikahanmu. Bahkan kesehatan pun dikatakan, walaupun serba 1.000 sebelah kirimu dan 10.000 sebelah kananmu. Saudara tahu? Tapi kita tidak, karena kita punya Tuhan Yesus. Ya, yang setuju katakan amin. Yang ketiga, dia punya pengalaman. Tadi saya sudah nyanyikan lagunya kan? Allah itu bagi kita adalah tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Dia bukan cuma merancang, dia Tuhan yang memperhitungkan. Dia yang memperhitungkan sesuatu. Arsitek itu kalau memasang, menghitung, sudah dihitung badainya sebelum badai datang. Enggak tunggu kita hancur, lalu dia memperhitungkan. Jadi apapun yang dirancang yang jahat, apapun yang dirancang oleh kuasa gelap, itu dalam perhitungan Tuhan kita. Wow, praise the Lord ya, tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan itu hebat. Bahkan dikatakan Tuhan itu terbukti. Tadi juga saya katakan, selain dia yang merancang, dia adalah Tuhan yang memperhitungkan segala sesuatu. Bahkan dia juga pengalaman. Yang terakhir apa tadi? Dia pegang kendali. Tuhan itu masih bertata. Kalau Anda tidak bisa melihat, saya masih ingat ketika kecil mami saya bicara. Kalau kamu tidak bisa melihat Tuhan menolong kamu, lihat pekerjaannya Tuhan. Hitung satu persatu. Kamu buka jendela. Kalau matahari masih dari timur, Tuhan masih bertata. Jadi saudara dalam masalah masih bisa berkata, I am under construction. Aku sedang dibangun. Tuhan Yesus belum selesai. Jangan saudara kasih titik kalau Tuhan masih kasih koma ya. Jadi Anda belum selesai karena Tuhan sedang merajut ya kehidupanmu. Ayat terakhir tentang kendali. Amsal 19 ayat 21. Banyak rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhan yang terlaksana. Wow, saya suka ayat ini. Kita boleh memikirkan, kita boleh merancang, tetapi yang terbaik selalu terjadi dalam hidup kita. Mungkin rancangan saya nggak sempurna, mungkin pengalaman saya tidak cukup,
Mungkin saya perhitungan kurang cerdas, tetapi kita harus percaya Tuhan yang merancang. Tuhan sudah memperhitungkan. Bahkan Tuhan yang berpengalaman itu memegang kendali dalam hidup kita. Praise the Lord ya. Bersyukur kita punya Tuhan yang hebat ini. Sekarang akan saya bahas 3 hal bagaimana kekacauan itu sedang terjadi. Oh ya, saya tiba-tiba diingatkan Tuhan. Kalau Anda melihat rumahmu belum selesai dibangun, sedangkan tetanggamu sudah, Anda jangan terkejut. Pak, kok tetangga sudah selesai? Kok saya masih bikin pondasi? Ya jelas dong, jawabannya mudah. Maksudnya apa Pak Yu? Ya, rumah sebelahmu kan cuma 2 tingkat, jadi cepat. Loh saya apa Pak? Ya kalau sampai dia selesai, Anda belum selesai, berarti Tuhan berkonsentrasi kepada pondasimu. Karena dalam nama Yesus saya percaya bangunanmu bukan tingkat 2, bisa tingkat 10, bisa tingkat 30. Yang percaya katakan amin. Jadi kita tidak boleh iri dengan orang lain. Karena semua orang diberikan kekuatan, kemampuan. Ingat kan, hukum talenta itu setiap orang dibagi. Jadi mungkin Anda dipercaya Tuhan lebih tinggi bangunanmu sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama. Ya, ayo itu ya. Oke, saya akan kembali. Tadi kita mengatakan bahwa ada 3 hal yang membingungkan. Bagaimana proses ini terjadi sehingga kekacauan-kekacauan ini terjadi. Ya, jangan takut karena Tuhan kita Tuhan yang memperhitungkan. Ini sudah saya catat. Ada 3 hal yang terjadi. Yang pertama apa? Tiba-tiba semuanya terlihat tidak baik. Tiba-tiba ya datangnya sekonyong-konyong gitu ya. Lalu yang kedua adalah ketika kita sudah berbuat terbaik, masih tertimpa hal yang tidak baik. Itu yang 2 ini adalah hal di luar kendali kita. Yang pertama apa? Tiba-tiba semuanya terlihat tidak baik. Lalu yang kedua adalah ketika kita sudah berbuat terbaik, masih tertimpa yang tidak baik. Yang ketiga apa? Ini salah kita sendiri. Anda terlanjur salah dan mengacaukan kesehatan Anda. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah tiba-tiba. Saya sering menghadapi pasien yang, Pak Yo, saya tiba-tiba kanker. Pak Yo, saya tiba-tiba diabetes. Pak Yo, saya tiba-tiba kena COVID. Kita kalau kembali ke Alkitab, dulu muridnya Yesus juga pernah begitu. Ketika disuruh Yesus nyebrang, tiba-tiba sekonyong-konyong datanglah badai. Padahal mereka tidak pergi bermain, mereka disuruh Yesus. Jadi ternyata ketika kita hidup dalam Tuhan, tidak menjamin tidak ada badai. Tetapi ingat, Yesus kita adalah Yesus yang terbukti menghentikan badai. Diam, maka badainya diam. Maka ketika Anda mengalami hal yang tiba-tiba, ingat, Yesus di dalam perahu. Tugasmu cuma satu, membangunkan dia. Ingat, ada Yesus, bangunkan dia. Maka badaimu akan hilang. Itu yang pertama ya. Yang kedua, tadi kita membahas, kita sudah berbuat baik, tapi masih kena masalah. Ini juga sering dialami, ya. Sudah olahraga, kena serangan jantung. Sudah enggak minum manis, masih kena diabetes. Masih jaga makan, jaga protokol, kena COVID. Seringkali kita mengalami ini karena ingat, kuasa gelap tidak pernah berhenti bekerja.
Ya, ingat khotbah saya Rabu mengatakan apa? God is good all the time. Tapi juga ada evil is bad all the time. Ketika kita percaya Tuhan baik setiap saat, ingat, setan itu jahat setiap saat. Dia tidak tunggu kamu salah. Bahkan waktu kamu berbuat baik, dia akan membuat kacau dalam hidupmu. Seperti Ayub, ingat, orang yang soleh, orang yang cinta Tuhan, tapi tiba-tiba mengalami anaknya meninggal. Tiba-tiba sakit. Jadi saudara, dari peristiwa Ayub kita belajar tidak tunggu Anda salah, ya. Setan suka mengaco, hobinya itu mengaco. Kalau saya pernah mengatakan Tuhan hobinya menolong, setan itu hobinya mengacau. Ya, yang mencuri, mengambil, pokoknya setan. Ya, semua setan yang jahat. Kenapa? Karena tugasnya itu mencuri, mengambil. Demikian pula kalau engkau sehat, tidak boleh engkau mengakui hidupmu hebat. Ingat, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia yang memberi kehidupan. Pokoknya minum obat sembuh, olahraga sembuh, karena apapun sembuh, itu karena Tuhan memberkati tangan kita. Yang terakhir, tadi kita membahas bahwa yang terakhir adalah karena kesalahan kita sendiri. Ingat Kak kejadiannya Esau. Esau itu menukar semangkok sup kacang merah dengan berkat kesulungan. Seringkali Tuhan sudah menyembuhkan kita, tetapi kita menukar dengan makanan yang salah. Suka minum manis, suka makan lemak, jeroan, sehingga Anda kolesterol. Kalau Anda sudah tidak makan masih kolesterol, itu tergolong yang kedua. Tetapi yang bahaya adalah ketika Anda salah. Anda ingat Daniel, kenapa tidak dimakan di kandang singa? Tuhan memberi saya hikmat ini, supaya engkau lepas dari COVID. Dia berkata, aku tidak bersalah kepada Tuhan dan tidak bersalah kepada Raja. Anda boleh percaya kepada Tuhan dan harus ya. Tetapi Anda juga tidak boleh salah dengan Raja, dengan pemerintah, peraturan, ya, prokes, protokol kesehatan, 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Vaksin kalau sudah ditawari ya, lakukan dengan lengkap. Kalau Anda menata gaya hidup sehat dan melakukan bagianmu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, maka berhasil. Yang setuju katakan amin. Banyak yang percaya pada Tuhan berdoa tapi tidak cuci tangan. Tapi kebalikannya ada yang cuci tangan, tidak percaya sama Tuhan. Ingat, jangan takut, tapi waspada. Jangan buka peluang kuasa gelap mencuri. Pak, bagaimana kalau saya tiba-tiba sakit? Tenang. Kan Tuhan itu Tuhan yang menyembuhkan. Tuh Pak, bagaimana kalau saya salah? Saya sudah terlanjur makan salah. Saya suka jeroan, sekarang saya sakit jantung. Wah, kalau itu jalannya cuma satu. Minta maaf sama Tuhan. Dia adalah Tuhan yang setia. Pak, tapi telat. Tidak ada yang terlambat. Ingat, Tuhan itu tidak tergesa-gesa, tapi tidak pernah terlambat. Tinggal minta ampun, jangan berbuat salah lagi. Ingat, spesialisnya Tuhan kita. Saya sering katakan ini. Dia adalah Tuhan yang jago atau mampu atau berpengalaman merubah hal yang kacau jadi kebaikan. Saya ulang lagi, Tuhan kita terbukti merubah kekacauan dalam hidupmu, baik disebabkan oleh setan, oleh salahmu, menjadi kebaikan. Bukan berarti saya mengizinkan saudara untuk berbuat salah. Tetapi kita harus tahu karya Yesus di kayu salib cukup untuk menyembuhkan kita. Oleh bilur-bilurnya kamu sembuh.
Praise the Lord ya. Oke, yang terakhir sekarang ya. Bagaimana caranya melewati proses sedang dibangun? Pak, bagaimana Pak? Saya ini sedang sakit. Proses kesembuhan apa yang saya lakukan? Saya akan kembali ke Alkitab lagi ya. Salah satu yang paling gampang adalah hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kenapa kalau gembira kok obat yang manjur? Ingat, orang sakit tidak bisa gembira. Tapi orang sakit bisa bergembira karena hal lain. Seperti anak saya kehilangan barangnya, dia sedih, tapi dia tetap tertawa. Karena dia ingat dia punya bapak yang bisa membelikan barang baru. Jadi saudara, kalau engkau COVID, kalau engkau diabetes, engkau sakit jantung, atau kanker, bergembira karena punya Tuhan penyembuh, Yehova Rafa, Tuhan yang menyediakan, Yehova Jireh. Jadi gembiranya karena Tuhan. Ada firman Tuhan yang mengatakan, bergembiralah karena Tuhan, maka Dia memberikan yang diinginkan hatimu. Oke, saya akan berikan tipsnya. Yang pertama adalah sadar pernah ditolong Tuhan. Saya ulangi, sadar pernah ditolong Tuhan. Samuel mengatakan apa? Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, Dia akan melepaskan aku dari tangan Filistin. Anda lihat gambarnya, ada singa, ada beruang. Pengalaman ini bagi Daud, yang mengalahkan mereka adalah Tuhan. Maka Tuhan yang sama bisa mengalahkan Goliat. Goliat berbeda dengan singa dan beruang. Jadi mungkin Raja Saul mengatakan, Daud, kamu salah karena singa dan Goliat tidak bisa dibandingkan. Tapi Daud punya pemikiran sendiri. Memang singa beda, memang beruang beda. Memang Goliat lebih hebat dari singa. Masalahnya aku menang mengalahkan singa dan beruang karena Tuhan. Dan Tuhan yang sama akan mengalahkan orang Filistin itu. Yang setuju katakan amin. Mungkin dulu Anda kecil pernah sakit gigi. Sekarang sakit COVID. Kan beda, memang penyakitnya beda, tetapi Tuhannya sama. Saya ketika kecil punya lagu favorit. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Ingat, lagu itu lagu kecil, tapi membuat kita ingat. Tuhan itu kalau sudah melahirkan anakmu, Tuhan yang sama akan membesarkan anakmu. Tuhan yang sama yang memberi masa depan anakmu. Yang setuju katakan amin. Dia Tuhan yang tidak pernah berubah. Jadi tips pertama adalah sadar pernah ditolong Tuhan. Ya, kalau engkau melihat satu orang atau lebih, dua orang gitu ya, katakan, hei, ingat, sadar, Tuhan itu pernah menolong kau, dia berpengalaman, gitu ya. Oke, yang terakhir, ya, yang kedua, tipsnya apa, Pak? Tipsnya adalah melakukan tiada henti-henti. Anda lihat gambarnya siapa ini? Naaman. Komitmen tidak cukup, harus konsisten. Kalau kamu tidak jemu-jemu berbuat baik, kamu akan menuai hasilnya. Anda lihat gambar Naaman, ini gambar ketika dia pertama kali masuk. Tetapi firman Tuhan mengatakan, dia 7 kali masuk dan keluar dari sungai, sehingga tahirlah, sehingga sembuhlah. Anda tahu,
ketika komitmen masuk air tidak cukup. Dia harus konsisten. Jadi hal ini pernah dialami oleh Yosua. Dia disuruh Tuhan keliling 7 kali. 1 hari sekali. Sampai hari ke-7, 7 kali. Kalau dia hari kedua ketika capek, maka Yeriko tidak roboh. Dia hanya keliling, tapi Tuhan yang menghancurkan temboknya. Anda juga gitu. Anda harus rajin minum obat. Tuhan yang menyembuhkan penyakitmu. Yang setuju katakan amin. Cuci tangan rutin. Ya, pakai masker rutin. Selalu ingat protokol, tapi Tuhan yang membunuh virus COVID-19. Yang setuju katakan amin. Kebiasaan sepedaan, kebiasaan berjemur, kebiasaan yang baik-baik memuji Tuhan. Menyanyi ya, sama berjemur sama menyanyi. Saya setiap pagi, dari awal COVID sampai sekarang saya berjemur. Ya, saya masih seminggu 3-4 kali sama istri dan anak berolahraga ya. Jadi kelemahannya kita adalah tidak konsisten. Komitmennya hanya karena terlalu semangat di awal, tapi tidak pernah terakhir. Saya harapkan 2 tips ini, yang pertama adalah sadar pernah ditolong Tuhan, yang kedua adalah konsisten di dalam perilaku sehat. Saya percaya seperti Daniel dibebaskan dari kandang singa. Kalau Anda tidak salah kepada Tuhan, percaya penuh, dan tidak salah kepada pemerintah atau dokter melakukan hidup sehat, maka semuanya akan beres. Karena Tuhan menyertaimu dan engkau melakukan bagianmu. Praise the Lord. Ya, amin saudara, sudah selesai, saya akan berdoa buat saudara. Tuhan terima kasih buat waktumu, aku percaya kesembuhan, percaya mujizat. Di dalam nama Yesus aku berdoa untuk saudara-saudaraku yang sakit jantung sembuh, diabetes sembuh, sakit tulang sembuh, sakit mas sembuh, bahkan apapun COVID pun yang sedang isoman atau sedang dirawat di rumah sakit sembuh. Aku percaya mujizat, aku percaya kesembuhan. Dalam nama Yesus kami sembuh. Bahkan ekonomi kami juga diberkati. Dan keluarga kami diberkati. Yang percaya dalam under contraction Tuhan menyertai. Katakan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke saudara, ingat. Jangan takut. Boleh kecewa sebentar. Tapi ingat, under contraction. Katakan sama kuasa gelap. Kalau mereka mengintimidasi, katakan, aku sedang dibangun, Tuhan belum selesai. Aku akan jadi lebih dari pemenang. Pak Yohanes, saya menangis. Tidak apa-apa, karena yang menangis sambil menabur akan pulang dengan sukacita. Shalom, selamat hidup sehat. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita akan berdoa saat ini. Terima kasih Yesus, Engkau Allah yang baik. Engkau melakukan senantiasa yang baik untuk kami. Sekalipun keadaan di sekeliling kami tidak baik seperti ini. Tapi kami percaya Engkau berkuasa Tuhan. Dan oleh darah Yesus, kami semuanya akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Dan saat ini Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, kami katakan kepada virus corona apapun itu, hancur dalam nama Yesus. Dan kami berkemenangan di dalam Engkau Tuhan. Mujizat-Mu dinyatakan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang melindungi kami semuanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati setiap orang yang mengikuti ibadah live streaming ini. Tuhan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perlindungan dari Allah yang Maha Tinggi akan senantiasa ada dalam setiap rumah tangga dan keluarga orang-orang percaya di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami sehat, kami diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom jemaat Tuhan, terima kasih Anda sudah bergabung di online service Gereja Allah Baik Mojokerto. Sesuai peraturan dari pemerintah, minggu depan ibadah akan tetap dijalankan secara online. Anda dapat membagikan link ibadah kepada teman atau saudara Anda agar mereka bisa mengikuti ibadah. Anda dapat subscribe channel YouTube GAB TV agar Anda tidak tertinggal informasi tentang ibadah terbaru. Anda dapat memberikan persembahan melalui 3 cara. Yang pertama, Anda dapat datang ke gereja pada pukul 8 sampai 12 siang untuk dapat memberikan persembahan di kotak persembahan. Yang kedua, Anda dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening Gereja Allah Baik. Dan yang ketiga, Anda dapat scan barcode pada aplikasi e-wallet Anda. Sampai jumpa pada ibadah online service minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati.